Hat-trick yang dicetak oleh Lautaro Martinez telah mengukuhkannya sebagai raja gol baru Inter Milan di ajang Liga Champions. Dengan total 17 gol, pemenang Piala Dunia bersama timnas Argentina ini tidak hanya memperbaharui rekor klub, tetapi juga menorehkan prestasi gemilang di era Liga Champions. Kini, sang kapten telah menyamai prestasi legendaris Nerazzurri, Sandro Mazzola. Catatan yang dimaksud adalah sebagai pencetak gol terbanyak klub di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Selama periode 1960 hingga 1977, Mazzola berhasil mencetak 17 gol saat kompetisi masih dikenal sebagai Piala Champions. Dengan pencapaian Lautaro Martinez yang sudah mengesankan, peluang untuk menambah koleksi golnya semakin terbuka lebar. Arsenal dilaporkan tengah berusaha memperkuat lini belakang mereka dengan mengajukan tawaran untuk seorang penjaga gawang baru, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap posisi David Raya di gawang. Menurut berita yang beredar dari Milliyet di Turki, Arsenal telah resmi melayangkan tawaran untuk merekrut kiper muda berbakat, Deniz Donmezer, yang saat ini bermain untuk Adana Demirspor. Di usia yang baru menginjak 16 tahun, Donmezer dianggap sebagai salah satu bintang muda paling menjanjikan di Turki. Arsenal dilaporkan menawarkan sekitar 3 juta euro untuk mendapatkan jasanya, sebuah angka yang cukup signifikan mengingat pengalaman yang masih terbatas. Manchester United dilaporkan berencana untuk menggagalkan upaya Liverpool dalam merekrut Ryan Cherki, calon pengganti Mohamed Salah, dari Olympique Lyon. Pemuda berusia 21 tahun ini bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni hanya 22 juta euro di bursa transfer Januari 2025, menurut laporan dari Caught Offside. Laporan tersebut, yang dikutip dari Football Transfers, menyebutkan bahwa Setan Merah telah mulai mengajukan penawaran untuk merekrut pemain muda asal Prancis itu. Namun, klub yang dilatih oleh Ruben Amorim mungkin akan menunggu hingga musim panas sebelum benar-benar menyelesaikan kesepakatan. Manchester City telah memastikan langkah mereka ke babak playoff Liga Champions. Namun, tantangan berat sudah menanti di depan, yakni menghadapi salah satu dari dua raksasa Eropa, Real Madrid atau Bayern Munich. Sebagai juara Liga Champions musim 2022-2023, mereka menempati posisi ke-22 dari 24 tim yang melaju. Sementara itu, 8 tim teratas langsung melaju ke babak 16 besar, sedangkan tim yang berada di peringkat 7 hingga 24 harus berjuang di babak playoff. Tim-tim yang menduduki posisi 7 hingga 16 akan berstatus unggulan atau seeded di playoff. Sementara itu, tim di posisi 17 hingga 24, termasuk Manchester City, akan berstatus non-unggulan atau unseeded. Status ini akan mempengaruhi siapa lawan yang akan dihadapi di babak playoff. Tim-tim unseeded akan bertanding melawan tim-tim seeded dan akan menjadi tuan rumah pada leg pertama. Dalam hal ini, Manchester City, bersama Celtic yang menempati posisi 21, akan berhadapan dengan salah satu tim seeded yang berada di posisi 11 atau 12, yaitu Real Madrid atau Bayern Munich. Arsenal semakin menunjukkan keseriusannya dalam mencari penyerang baru menjelang penutupan bursa transfer. Klub asal London ini dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 60 juta pound untuk striker Aston Villa, Ollie Watkins, namun tawaran tersebut ditolak. Watkins dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di Premier League, dan Arsenal sangat membutuhkan sosok pencetak gol baru. Menurut informasi dari Daily Mail, Arsenal berencana untuk mengajukan tawaran kedua sebelum tenggat waktu transfer tiba. Di sisi lain, ada laporan yang menyebutkan bahwa Watkins memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan Arsenal, dan komunikasi antara perwakilan pemain dengan klub terus berlangsung. Harry Maguire memberikan pandangannya tentang dua bek baru Manchester United, Matthijs de Ligt dan Leny Yoro. Ia percaya bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk mengangkat performa MU. Menurutnya, Yoro memiliki potensi yang sangat menjanjikan, meskipun ia masih memerlukan arahan karena usianya yang baru menginjak 19 tahun. Di sisi lain, Maguire menilai de Ligt membawa pengalaman dan jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di pertahanan MU, mengingat latar belakangnya yang pernah bermain di klub-klub besar seperti Bayern Munich dan Juventus. Kepindahan Dorgu ke Old Trafford dilaporkan oleh Fabrizio Romano akan segera terwujud sebelum bursa transfer ditutup. Ternyata, bukan hanya Dorgu yang menjadi incaran manajemen Manchester United untuk bergabung di awal tahun ini. Jurnalis Florian Plettenberg juga mengungkapkan bahwa Setan Merah tengah mengincar penyerang Bayern Munchen, Mathys Tel. Namun, langkah untuk merekrut Tel sangat bergantung pada masa depan dua penyerang MU, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Jika keduanya memutuskan untuk hengkang, peluang MU untuk mengejar Tel akan semakin besar. Blackpool berhasil mempertahankan momentum positifnya di Ligue 1 untuk musim 2024-2025 setelah meraih kemenangan 2-0 atas Lincoln City. Elkan Bagot, bek andalan timnas Indonesia, menunjukkan performa yang mengesankan dan menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan tim. Pelatih Steve Bruce tak ragu untuk memberikan pujian kepada para pemainnya, terutama kepada Elkan Bagot dan Oliver Casey yang tampil sangat kokoh di lini pertahanan.
Bruce juga optimis bahwa timnya akan terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan di sisa musim ini. Bruce mengakui bahwa Bagot dan Casey telah membentuk duet yang sangat solid di sektor belakang. Saya sangat puas dengan semangat para pemain. Dalam hal pertahanan, bek tengah kami benar-benar luar biasa dalam menjalankan tugas mereka, ungkap Bruce. Mantan pelatih Bayern Munchen, Niko Kovac, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Borussia Dortmund hingga 2026. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Dortmund, Lars Ricken setelah kemenangan 3-1 timnya atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Sebelumnya, Bild melaporkan bahwa Kovac dan Dortmund telah mencapai kesepakatan dasar, di mana sang pelatih asal Kroasia menolak hanya menandatangani kontrak hingga akhir musim ini. Dikenal dengan gaya kepelatihan yang disiplin dan fokus pada kebugaran, Kovac akan menghadapi tugas berat di Dortmund. Tim asuhan di Borussen saat ini tengah terpuruk di peringkat ke-11 Bundesliga, terpaut 22 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munchen, serta hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 laga terakhir di Liga Domestik. Perjalanan Steven Gerrard bersama Al-Ettifaq tampaknya akan segera berakhir. Ia dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri dari klub asal Arab Saudi tersebut. Menurut informasi dari Talksport, keputusan Gerrard untuk mundur didasari oleh alasan-alasan pribadi. Al-Ettifaq pun telah menyetujui langkah tersebut dan kini bersiap untuk melepasnya. Musim lalu, Al-Ettifaq finish di posisi ke-6 klasemen akhir Saudi Pro League, terpaut 10 angka dari zona lolos ke fase grup AFC Champions League 2. Sejak akhir September, Gerrard hanya berhasil membawa Al-Ettifaq meraih 2 kemenangan dari total 14 pertandingan di berbagai kompetisi. Berbagai sumber berita dari Italia melaporkan bahwa fullback tersebut masih memiliki peluang untuk meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Manchester City, yang mungkin akan segera mengajukan tawaran resmi. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, dan Tuttosport, tawaran sekitar 60 hingga 65 juta euro diperkirakan cukup untuk meyakinkan Juventus melepaskannya. Jurnalis Romeo Agresti menegaskan bahwa Cambiaso sendiri belum mengajukan permohonan untuk pergi dari Juventus. Namun, tawaran yang menggiurkan bisa saja membuat Bianconeri mempertimbangkan untuk berpisah dengannya. Raksasa Liga Premier, Liverpool, dilaporkan sedang merancang strategi untuk merekrut Jorel Hato dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2025 mendatang. Kabar ini diungkapkan oleh Thea Emtal. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Liverpool tengah mempersiapkan langkah untuk mendatangkan Hato. Media itu juga menambahkan bahwa Hato menjadi salah satu incaran utama mereka untuk musim panas 2025. Selain itu, laporan tersebut menyebutkan bahwa The Reds mungkin akan berusaha menyelesaikan transfer bek berusia 18 tahun ini sebelum bursa transfer Januari 2025 ditutup. Chelsea dilaporkan tengah berupaya untuk merekrut 2 bintang dari Brighton and Hove Albion, termasuk penyerang Jorginho Rutter, menjelang penutupan bursa transfer Januari ini. The Blues berambisi memperkuat tim mereka setelah penampilan yang kurang memuaskan dalam beberapa pekan terakhir. Selain Rutter, Chelsea juga menunjukkan minat pada Carlos Baleba, gelandang muda yang tampil mengesankan di lini tengah. Namun, Simon Phillips mengungkapkan bahwa The Seagulls telah memberi sinyal kepada Chelsea bahwa mereka tidak berencana untuk melepas kedua pemain tersebut, meskipun antara kedua klub terdapat sejarah transfer yang cukup panjang. Ronald Araujo memberikan tanggapan terhadap spekulasi mengenai masa depannya, dengan menegaskan bahwa banyak orang tidak sepenuhnya menyadari pengorbanan yang telah ia lakukan demi tetap berseragam Barcelona. Ia menekankan bahwa dedikasinya kepada klub tidak pernah pudar, bahkan ketika harus bermain dalam kondisi cedera dan menjalani operasi demi bisa terus beraksi di lapangan. Mereka tidak mengerti apa yang telah saya lakukan untuk berada di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Ronald akan tetap di Barcelona untuk waktu yang lama. Tidak semua yang beredar itu benar. Debut Amaranallo berubah mimpi buruk, Arne Slot beri pesan penyemangat. Amaranallo mengalami momen debut yang akan selalu terpatri dalam ingatannya, meski sayangnya bukan dengan cara yang diimpikannya. Pemain muda Liverpool ini harus menerima kartu merah langsung hanya 4 menit setelah ia melangkah ke lapangan dalam pertandingan melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Bek berusia 18 tahun tersebut masuk menggantikan Jayden Dance pada menit ke-83, menjadi salah satu dari 9 talenta akademi yang dipanggil oleh Arne Slot untuk memperkuat tim. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Arne Slot mengakui betapa menyedihkannya situasi yang dialami Amaranallo. Namun ia menekankan bahwa pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Manchester United berhasil meraih kemenangan atas FCSB dengan skor 2-0 dalam pertandingan matchday 8 fase Liga Eropa 2024-2025 yang berlangsung di Arena Nacional, Jumat, 31 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua gol kemenangan MU tercipta di babak kedua, masing-masing melalui aksi Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo.
Dengan hasil ini, MU menutup fase Liga di peringkat ketiga dengan 18 poin, berhak melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, FCSB berada di peringkat 11 dan melanjutkan perjalanan ke babak playoff knockout. Di tempat lain, AS Roma sukses mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Eropa. Kemenangan ini mengantarkan Il Lupi ke zona playoff 16 besar. Pertandingan matchday ke-8 ini berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat, 31 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. AS Roma membuka skor pada menit ke-44 melalui Angelino. Di babak kedua, mereka menggandakan keunggulan di menit ke-69 berkat gol dari Eidor Shomurodov, yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Hasil ini membuat AS Roma menutup klasemen Liga Eropa di posisi ke-15 dengan 12 poin, dan menjadi salah satu dari 16 tim yang berhasil melaju ke babak playoff. Sementara itu, Eintracht Frankfurt melorot ke posisi 5 dengan 16 poin, dan otomatis lolos ke 16 besar Liga Eropa. Di King Abdullah Stadium, Buraidah, Jumat, 31 Januari 2025, dini hari WIB, pertandingan antara Al Raed dan Al Nassr berlangsung ketat. Kedua tim saling menyerang dalam duel yang sengit. Setelah setengah jam berlaga, Al Nassr akhirnya memecah kebuntuan. Ronaldo mencetak gol pada menit ke-35, membawa timnya unggul 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, Al Nassr langsung meningkatkan tempo permainan. Nawaf Al-Boulahi berhasil menyambut umpan Ronaldo dan mencetak gol di kotak penalti, mengubah skor menjadi 2-0. Al Raed sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-76 lewat gol Amir Sayoud, namun tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Dengan hasil ini, Al Nassr sementara naik ke peringkat ketiga klasemen Saudi Pro League dengan 38 poin dari 18 laga, unggul 1 poin dari Al-Qadsiah yang baru bermain 17 kali. Sementara itu, Al Raed masih terjebak di zona merah, berada di posisi 15 dengan 14 poin.